Yang keempat, melimpahkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa ditetapkan iman serta mendapatkan keridhaan dalam kehidupan ini. Selain itu juga kita niatkan, kita doakan pahalanya buat kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia dengan harapan dan doa mudah-mudahan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya serta diterima segala amal-amal kebaikannya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan dilapangkan rezekinya. Dan yang keenam, kita doakan buat kawan-kawan kita, tetangga kita, teman-teman kita yang belum bisa datang ngaji, mudah-mudahan bisa datang untuk mengaji, yang sudah hadir mudah-mudahan bisa istiqomah. Kemudian kita doakan juga buat anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-solehan, berbakti kepada agama, negara, dan kepada kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, kita doakan mudah-mudahan wabah virus COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa rattilil qur'ana tartila. Al-ayat. Hadirin bapak-bapak jemaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa kumpul lagi dalam rangka pengajian atau kajian taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal soleh buat kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, melanjut sebelum kita baca baca Al-Quran prakteknya, kita sedikit ulas kitab dari kitab tajwid, ya, kitab tajwid yang berjudul Fathul Ma'an, namun sudah diterjemahkan oleh Kiai Haji Mahfud Al-Bili Al-Mahfud. Ya, kita doakan dulu, kita tawassul kepada musannif hadis kitab Fathul Ma'an dan yang telah terjemahkan oleh Kiai Haji Mahfud Al-Bili. Ada yang awal ini surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mak alif sekarang bahasanya atau babnya mak alif dan beberapa mak. Kalau sesudah huruf mat berupa huruf mati yang diwakafkan atau bukan karena asli, maka ini dinamakan mat alif. Ya. Jadi saya ulang, kalau sesudah huruf mat, ya, sesudah huruf mat ada huruf mati kemudian diwakafkan, ya, yang dimaksudkan diwakafkan itu bukan karena sukun asli, ya, maka dinamakan dengan mat alif. Apa itu alif? Artinya mat yang dibaca panjang, alif itu baru datang. Ya. Jadi alif itu baru datang. Contohnya nasta'in, ya, fiha lub, ya, karena sebelum karena kekuatan nafasnya. Iya kena wa iya kena
bisa pokok, bisa terus. Nasta'in aslinya ya-nya yang mati itu bukan, atau nunnya bukan sukun asli ya, tapi kenapa? Sebab ketika dibaca wasau, dibaca terus boleh iya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, bisa dibaca gitu ya. Yang dinamakan kata arif sebabnya iya na'budu wa iyyaka nasta'in, namanya kata arif deh sukun. Mat yang dibaca panjang, arif sebab baru datang, li sukun sebab sukun atau berhenti. Ini maksud gitu ya. Jadi saya lanjut, dalam arif ini para ulama qurra memperbolehkan 3 wajah. Ada yang dibaca tul itu panjang. Yang kedua ada yang dibaca tawassul tengah-tengah. Jadi nggak panjang, nggak pendek. Yang ketiga ada yang dibaca wasal itu dibaca pendek, gitu ya. Jadi 3 wajah. Nah, dibaca turun kadarnya itu 3 alif. Nanti baru saya contohkan, baru saya tulis. Ya, 3 alif. Kemudian sebab disamakan dengan mat lazim, bab yang kemarin. Ya, mat lazim berarti wajib yang dibaca panjang dan tidak boleh kurang. Panjangnya harus 3 alif. Ya. Kemudian yang dibaca tawassul, apa itu tawassul tengah-tengah? Ya, ada panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Ya. Kemudian karena melihat sukunnya tidak asli. Kemudian di wajah yang ketiga yang dibaca qasar, yaitu suku panjangnya hanya 1 alif atau 2 harokat. Sebab apa? Sebab bertemunya suku 2 yang karena diwakafkan, dan ini menyebabkan tambah panjang. Sebab diwakafkan itu diperbolehkan dengan mutlak bertemunya suku 2 atau huruf dan suku. Jadi bisa saya ulang sedikit. Cukup. Nyambut. Ya, lihat arif disebut man arif disebut. Saya ulang, pak artinya yang dibaca panjang, arif sebab baru datang, atau maksudnya sukunnya bukan asli. Kemudian ada sukun sebab berhenti. Kemudian ada 3 wajah cara bacanya. Yang pertama tul, yang kedua tawassul, yang ketiga qasar. Tul baca panjang. Berapa panjangnya? 3 alif. Kemudian tawassul atau tengah-tengah. Tengah-tengah berapa panjangnya? 2 alif. Kemudian qasar itu dibaca pendek ya, atau lintas pendek. Berapa panjangnya? 1 alif. Nah, jadi sampai di sini mat arif disukun artinya mat arif yang baru datang atau sebab berhenti. Nah, ini sukun sebab sukun atau sebab berhenti. Contohnya nasta'in. Nah, jadi kan ada ya. Jadi ketika dibaca nasta'in, tak sukun 1, sukun yang 1.
Sukun dua, husnul. Ya, jadi ada dua sukun. Ketika dia berhentinya itu bukan asli. Yang asli kan ini dua. Yang pertama, sukun yang kedua nurnya baru datangnya sebab berhenti. Jadi boleh dibaca 3 alif, 2 alif atau 1 alif. Sampai di sini Pak. Ya, jadi yang dibaca astami boleh dibaca panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, baca tuh, baca yang maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tergantung kondisinya kita cara membacanya. Kemudian membaca Al-Quran ada 4 gitu. Pertama takil yang nyata, kemudian takil tilawah. Ya, tilawah itu dilakukan muammar. Ya. Yang terakhir hazar dibaca cepat seperti Imam Sudais. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Berarti otomatis ajarnya salah dia enggak karena yang dibaca pakai ya contek pakai yang wajar ya ini sepakat para ulama ini yang akan disuruh ada 3 wajah dibacakan sampai di sini paham atau ada yang mau bertanya? Cukup. Gimana? Iya, bagaimana cara kita membacanya? Karena ada 4 metode membaca Al-Quran. Ya. Ada yang baca dengan yang tadi cepat, tilawah atau istilahnya tilawah itu dilakukan, kemudian takil, ya takil. Kalau yang takil kan contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus jelas itu takil. Kalau takil biasa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu takil. Tilawah beda lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan, itu contohnya tilawah. Kalau yang cepat yang tadi yang dipopulerkan oleh Imam Sudais. Gitu ya. Baik, mungkin sama ya. Kalau misalkan ya karena lagi namanya ada yang sekolah lagi ngetik lagi agak panjang Enggak apa-apa. Yang penting itu tadi acuannya kita tahu, kita ngerti. Kalau kita tahu hukumnya yang kita baca, insya Allah nggak salah. Yang mohon maaf kadang-kadang kan ada yang bacanya sekenanya atau gini kayak tilawah juga dalam MTQ penilaian itu lagu ikut tajwid, bukan kebalik tajwid ikut lagu, enggak, lagu yang bertajwid. Jadi penilaiannya ketika salah panjang, misalkan salah sukun, salah huruf, itu udah jeli. Kan salah baca Al-Quran ada 2, salah kofi sama salah jeli. Kalau dalam MTQ ketika salah kofi kurang panjang sedikit kelihatan, ya itu salahnya pengurangan poinnya 2-4. Kalau salah jeli yang udah merubah harokat huruf, ya harokat huruf itu salahnya 4, bahkan bisa 8, atau bisa dibilang tanafus dalam baca Al-Quran. Jadi tengah-tengah kita baca Al-Quran, dia bernafas, ya itu
tanafus, dan itu nggak boleh. Karena apa? Merusak yang namanya fasohatul huruf, merusak hukum tajwid, dan yang terakhir bisa merubah makna. Jadi begitu. Kalau di Maulid itu kan, di Maulid itu kan ada beberapa yang diambil dari Al-Quran ya. Iya, seperti laqad ja'akum, kemudian inna fatahna. Itu kan itu bahasanya pendeknya. Ya, makanya kalau yang nggak ngerti kadang-kadang susah. Ya. Ada yang bilang, kalau itu nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa, bukan di tempat. Ya, bukan yang di tempat-tempat yang memang ada yang bukan Al-Quran yang diambil. Intinya sih itu aja. Jadi kita yang tahu, kita amalkan. Ya, memang sholawat istilahnya berbeda dengan kayak Allahumma sholli ala, kan panjang itu. Itu kan bukan tajwid, itu sholawat burda. Beda ya antara Al-Quran dan burda. Kalau burda istilahnya sajak, ya. Sajak, puisi bahasanya gitu. tahu ya. Iya. Karena kalau orang yang nggak tahu, itu dilagu-laguin bacaan seperti itu kita harus lihat dulu itu Al-Quran atau bukan. Bacaan hadis aja kan boleh ini, nggak harus dibacain kayak Al-Quran. Itu intinya. Ya, intinya ya itu tadi ilmu. Kalau kita tahu ilmunya, insya Allah. Ya. Ya. Orang yang bawah itu kan bawah itu Ya. Ada pernah sempat di istana bukan? Nah, gini. Kalau ini kayak tadi maksudnya, ketika tajwidnya tidak dibuat main, ya silakan. Jadi istilahnya gini, langgangnya ikut tajwid. Ada pendapatnya seperti itu. Cuma kita ke ta'aduban, ke akhlaknya. Gitu ya. Maksudnya gini, ke akhlaknya, langgang itu kan bukan itu tadi ya, yang istilahnya daerah, gitu ya. Bukan yang memang dari melakukannya bukan versi yang dalam arti memuliakan, kan ada yang seperti itu. Ada yang melihatnya itu tidak pantas. Tidak pantasnya di mana? Kan gitu ya. Kalau melihat sesuai dengan hukum tajwid, silakan, tidak merubah sifat, tidak merubah panjang pendek tajwid dan sebagainya, pokoknya nggak itu masalah. Tapi ketika itu salah, karena kalau langgam kan biasanya identik dengan apa sih, lahjah, dialek. Nah, dialeknya itu yang kita baca Al-Quran ini dialeknya bukan dialek Jawa Ajam. Kita nih bahasanya orang Ajam atau di luar daripada orang Timur Tengah istilahnya. Nah, kalau yang di Timur Tengah dialeknya pun itu dialek Arab. Kayak so, do, itu nggak bisa dirubah. Nah, takutnya khawatir kalau ada yang dilanggap dengan Jawa tadi, ada bahasa yang sifat hurufnya ada yang terbawa dialek dari Jawa. Sama halnya begini, bisa dikaitkan dengan hal uluhiyah, ibadah tentang kita sholat. Sholat pakai kaos boleh nggak? Yang penting nutup aurat nggak? Syaratnya nutup aurat kan? Cuma dari akhlaknya kira-kira keadubannya bagus nggak? Baik nggak? Gitu ya. Nah, itu ke pribadi masing-masing. Tapi yang poin pentingnya tadi tidak merubah tajwid. Jadi tajwid jangan diikutin sama langgam Jawanya, tapi langgam Jawa ngikut tajwid. Gitu. Jadi paham? Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Kalau cukup, kita lanjut surat apa namanya? Al-Alaq ya. Saya ada waktu sedikit dulu.